Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah. Faslun wa syurutus sa'yi al-ibtida'u bis-sofa wal khatmu bil marwati wa ayyako as-sa'yul umrati ba'da tawafiha wa sa'yul haji ba'da tawafil qudumi awil ifadati. Jamaah Darus Syafa'ah rahimakumullah. Selanjutnya rukun atau kewajiban haji atau umroh yaitu sa'i. Nah, sa'i itu juga punya kewajiban dan kesunahan serta syarat-syaratnya sa'i. Sa'i tentu merupakan rukun atau kewajiban kalau ibadahnya itu ibadah haji atau ibadah umroh. Tapi kalau tawaf sunnah itu tidak perlu melakukan sa'i. Jadi kalau tawaf sunnah ya sunnah. Mungkin setelah kita melaksanakan sholat fardu terus tawaf. Nah, ini namanya tawaf sunnah dan itu butuh yang namanya niat. Tapi kalau rangkaiannya itu adalah ibadah haji atau umroh, tawaf tidak perlu niat lagi tawaf. Tapi setelah tawaf langsung melaksanakan sa'i. Nah, syarat-syarat sa'i itu ada 5. Yang pertama, dimulai dari Bukit Sofa. Ya kalau sekarang ya istilahnya itu hanya ya letaknya tetap di dalam Masjidil Haram. Cuman ya seperti tanah biasa, cuman agak tinggi. Makanya dikatakan Bukit Sofa, tidak gunung tapi bukit. Ya, sekarang tentunya sudah rata, sudah rapi. Dimulai dari Bukit Sofa. Kalau Bukit Sofa berarti arahnya itu di utara. Ya utara, mulai utara. Fil autari kalau hitungan ganjil berarti 1, 2, 3. 1, 3, 5 dan 7. Itu dimulai dari Bukit Sofa. Ini agak jauh karena satu perjalanan itu kira-kira 700 sampai 750 meter. Tekan ril mau betul nih kira-kira. Pokoknya nggak ada 1 kilo lah. Wabil marwati fil asfa. Kemudian kalau putaran yang genep yaitu 2, 4 dan 6 itu berada di Bukit Marwah. Ini bukan gunung tapi bukit. Mungkin kalau yang pernah melaksanakan ibadah haji atau umroh mungkin tahu. Letaknya tetap di dalam Masjidil Haram. Jadi orang kepanasan karena tertutup masjid. Jadi yang pertama dimulai dari Bukit Sofa,
dan diakhiri dengan Bukit Marwah. Syarat yang nomor 2, wasani al-khotmu bil marwah. Yang nomor 2, sa'i diakhiri di Bukit Marwah. Kesimpulannya kalau tiap ganjil permulaan nomor 1 sampai 7 itu dimulai dari Bukit Sofa, ya otomatis berakhir di Bukit Marwah. Dari Bukit Sofa ke Marwah itu dihitung 1, dari Marwah ke Sofa itu dihitung 2, dan seterusnya. Jadi bolak-balik itu dihitung 1, berarti hanya bahasanya itu hanya 3,5. Waleha al-ana akdun wasiun alamatan ala awaliha. Ya sekarang kalau namanya Bukit Marwah itu sekarang ada bangunan yang cukup lebar lah, sebagai tanda bahwa kalau kita sa'i dari Sofa ke Marwah itu berarti sudah 1 kali. Syarat yang nomor 3, wasalisu ayyakoa sa'yul umroti ba'da tawafiha wasayul haji ba'da tawafil qudumi malam wakofa yakifu malam yakfu bi arafata malam yakif bi arafata. Yang nomor 3, syaratnya sa'i itu harus setelah tawaf umroh kalau memang hajinya itu umroh. Jadi tidak bisa tiba-tiba sa'i, itu tidak bisa, harus tawaf terlebih dahulu. Begitu juga ketika ibadah haji dilaksanakan setelah tawaf kudum atau tawaf ifadah. Tawaf kudum itu pertama kali ya tentu memakai sudah ihram. Pertama kali tawaf itu namanya kudum kalau memang itu rangkaiannya itu ibadah haji, atau tawaf ifadah setelah dari Mina, atau setelah rangkaiannya itu ibadah haji yaitu melempar jumroh baru ifadah. Itu sa'i itu harus dilakukan setelah tawaf, baik tawaf kudum maupun tawaf ifadah. Kalau hanya tiba-tiba langsung melakukan sa'i, ya sa'inya tidak sah kalau belum umroh. Wal afdhalu filhu ba'da tawafil kudum. Yang lebih utama atau kesunahannya melakukan sa'i itu setelah tawaf kudum. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar, jadi tawaf kudum itu tawaf setelah pertama kali masuk di kota Mekah atau tanah haram. Tentu ini dengan memakai pakaian ihram. Kalau tawaf ifadah itu setelah setelah wukuf di Arafah lalu Musdalifah, kemudian misalkan tidak ke balon jumroh di Mina terus tawaf kudum itu boleh, tapi kudu balik meneh ning gone Mina. Masalahnya masih meneruskan 2 hari atau 3 hari membalang jumroh. Warabi'u ayyakuna tawafu sahihan wa illa lam yasihha sa'yuhu. Syarat yang nomor 4, orang sa'i itu dilakukan setelah tawaf. Tawafnya itu harus sah. Misalkan tawafnya itu baru 6 kali, kok terus sa'i, bar sa'i baleni nyempurna 7 kali, ini sa'inya tidak sah. Jadi sa'i itu dilakukan tawaf kalau memang tawafnya itu sah. Misalkan sudah dapat 6 putaran, tapi yang terakhir itu 7 putaran ngentut hadas, ini otomatis tawafnya tidak sah. Wudu sik terus
terus kalau tadi mendapat 6 putaran, terus satu putaran genepi 7 putaran. Ya ini kalau sa'i tawafnya kok belum sah, otomatis sa'inya tidak sah. Jadi nomor 4, orang sa'i itu harus setelah tawafnya itu benar-benar sah. Apabila tawafnya tidak sah, ya mungkin karena hadas atau mungkin hanya baru 5 kali putaran kok terus sa'i, karepe pengen neruskan 2 kali lagi tawaf setelah sa'i, ini tidak sah. Wal khamisu ayyas'a sab'an yaqinan. Yang nomor 5, syaratnya orang sa'i itu harus benar-benar yakin sudah 7 kali. 7 kali bolak-balik. Sofa Marwah 1 kali, Marwah Sofa 2 kali, Sofa Marwah 3 kali, dan seterusnya, hitungannya semacam itu. Jadi melakunan dihitung siji, balik dihitung siji berarti loro. Jadi ora kok bolak-balik dihitung siji, tapi balik dihitung siji, bolak dihitung siji berarti loro. Malah jalannya cukup jauh. Coba melaku itu kesel. Terus wasyaku yahudu bilakol. Kalau misalkan ragu-ragu, saiki wis oleh piro to iki? Nah, saiki wis oleh ping 3 apa ping 1? Sudah dapat 3 kali atau 4 kali. Ini kok ragu, maka mengambil yang paling sedikit. Jadi krono nopo ya kok ide al-yaqinu la yuzalu bisyak. Jadi kalau ragu-ragu ya yakin kita itu kalau sudah 4 atau 3 ya kita ambil yang 3. Jangan ambil yang 4. Karena al aslu sing asal itu ya sing paling sithik kuwi al aqol. Al aslu ku bil aqol. Jadi sekali lagi bila kita sa'i ragu-ragu, iki wis oleh 7 apa wis oleh baru dapat 6, ya kita ambil yang 6, neruske 1 kali lagi. Tapi insya Allah kalau kita seperti jamaah Indonesia itu tidak lupa, ora keliru, mergane apa dongowo do ngalungi buku. Jadi dari sofa ke marwah pertama kali yang dibaca apa, nanti ke marwah ke sofa 2 kali itu yang dibaca apa, seterusnya. Jadi insya Allah tidak keliru atau tidak lupa atau tidak ragu. Wa yustaratu aidon adamu sharif. Ya, ini sudah tidak apa itu namanya, kita teruskan. Falau hamala muhrimun mahroman lam yasa wadahola waktu sa'yuhu wa sa'yubihi walam yanwi li nafsihi awalama wa qasayulil mahmuli. Jadi kalau waktunya sa'i itu yaitu tadi setelah tawaf. Wa sunanuhu, jadi syaratnya itu hanya 5. Dimulai dari Bukit Sofa, diakhiri dengan nomor 2, diakhiri dengan Bukit Marwah. Yang nomor 3, sa'i dilaksanakan setelah tawaf, baik tawaf kudum maupun tawaf ifadah. Yang nomor 4, tawaf itu harus sah terlebih dahulu. Kalau tawafnya belum sah, kok terus sa'inya tidak sah. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5, hendaknya dia itu sa'i dalam keadaan yakin itu sudah 7 kali. Wa sunanuhu. Sekarang kalau sa'i itu disunahkan apa saja? Nomor 1, kathrotun minha at-toharotu. Yang nomor 1, suci dari hadas kecil maupun besar. Jadi wong sa'i ngentut bar nguyuh ora wudu, bar ngising ora wudu itu sah.
Yang wajib suci dari hadas kecil dan besar itu tawaf. Tapi sa'i itu misalkan suci dari hadas kecil atau besar itu tidak menjadi syarat tapi sunnah. Jadi misalkan setelah tawaf selesai kok ngentut meh sa'i wis rasa wudu ra apa-apa. Mergo cara wudu ki mlayune adoh metune ya Mas ya. Jadi pemarepe wudu ki kira-kira ki mlaku sing ngono iki kharis kono. Kaya nek wudu tok saiki ning jero ana. Tapi mau pengen nguyuh utawa pengen ngising ki waduh lakune. Berkene ngene iki haris kono. Tapi nek cuman wudu kaya ning jero wis ana. Jadi syarat yang sunahnya sa'i yang pertama yaitu suci dari hadas kecil dan besar. Yang nomor 2 wasatul aurati nutupi aurat. Jadi misalkan sukron sa'i nggawa kathok pendek sak dhuwure dengkul sah saine. Karena tidak disyaratkan menutup aurat. Ketika olahraga nggawa kaos cendak, nggawa kathok pendek misalkan. Ini sah wong lanang ini. Dene wong wedok kudu nutup aurat. Ini syarat. Ini sunnah. Sunnah menutup aurat. Wal masyu in ataqahu fa in raqiba lam yukrah. Dan berikutnya sunahnya sa'i itu kalau bisa, kalau mampu hendaknya berjalan. Andaikan dia naik kereta, naik sepeda. Kalau sekarang itu skuter noe. Sing ana mesin iki jenenge napa? Skuter lah. Andikan sa'inya itu seperti itu, pokoknya itu tinggal mencet. Sekarang itu kan ada kursi roda sing ono mesin ini, tinggal metes melaku dewi. Kita hanya mengarahkan, itu sah. Tapi hukumnya juga tidak makruh. Ning sunai itu disuruh berjalan, tidak naik kendaraan. Misalkan digendong juga boleh, hukumnya pun juga tidak makruh. Yang berikutnya kesunahan sa'i wasu'udu ala darajati sofa wal marwah. Yang nomor berikutnya berarti ini nomor 4 sunahnya sa'i naik ke atas tangga bukit sofa dan marwah. Jadi istilahnya itu benar-benar berada atau dimulai dari bukitnya. Itu kan sekarang bahasanya tuh agak meninggi dan yang itu rata. Ya kalau bisa itu dimulai yang bukit, istilahnya sampai munggah ondoni, naik ke tangganya bukit sofa dan tangganya bukit marwah. Hatta yaro al-baita min sofa la min fauqi jidaril masjidi. Sehingga kalau kita itu naik ke bukit atau tangga bukit sofa dan marwah, kita bisa melihat Ka'bah. Ya. Melihat Ka'bah dari pintu bukit sofa. Tidak harus di atas masjidnya, itu tidak. Wasa yurraqibu sohihun. Dan sa'inya orang yang naik kendaraan itu hukumnya sah. In al-saqo dabbatuhu bidarajati sufla. Kalau memang benar-benar kendaraannya itu memanjat, istilah itu nempel pada apa itu namanya tangga yang paling bawah. Jadi harus kita tidak bisa tidak bisa berjalan. Kita itu naik skuter atau naik sepeda atau naik kendaraan. Maka kendaraan itu rodanya paling tidak itu ditempelkan terlebih dahulu ke tangga yang paling bawah. Wa amal marwatu fatuhulu tahta aqdiha kafin. Sedangkan kalau Bukit Marwah itu hanya cukup masuk di bawah bangunannya bukit sofa, itu sudah cukup. Jadi tidak harus
menaiki tangganya Bukit Marwah. Kemudian yang nomor 5, walhir walatu atau walharwalatu. Orang sa'i itu ya, tak teruskan dulu, walhir walatu bainal mailaini al ahdharaini lidzukuri. Sunahnya orang sa'i ini berjalan agak cepat. Bahasane Jawa ki mlaku rada rikat. Lari kecil. Ya, lari kecil di antara apa itu namanya? Cagak iki bahasa Indonesia apa? Tiang yang berwarna hijau. Nih sing ning kono saiki tanda-tandane lampu. Itu ketika melewati sekarang itu lampu hijau itu disunahkan lari kecil hirwalah atau harwalah semampunya. Tapi kalau kita lari kecil-kecil itu kok mungkin wetenge loro krono kantrok, ya maka itu tidak disunahkan. Terus ini bagi laki-laki ya. Nek bagi wong wedok ora disunahke. Nang apa wong wedok ora disunahke? Jadi lalin nisa'i ora bagi perempuan. Jadi lari kecil-kecil di antara dua tiang hijau atau sekarang itu lampu hijau itu disunahkan bagi orang yang melakukan sa'i atau ibadah haji umroh yang laki-laki. Tapi kalau wanita tidak disunahkan. Fa'in ajaza anil atuwi asyadidi linahwi zahmatin tusbihu fi harokatihi bidalika thumma yamshi ala adatihi wa yafalu kadhalika fir ruju'i wa fi kulli marotin min marotis sa'i. Jadi kalau apa itu namanya, kalau kita itu tidak mampu untuk apa itu namanya lari-lari ya karena terlalu banyak berdesak-desakan, maka kita lari-lari kecil itu tidak disunahkan, dia melaku biasa. Terus yang nomor 6 sunahnya sa'i wa du'a'u dan berdoa. Doanya itu apa? Ya, banyaklah, ini kita bacakan sebagian saja. Wastahabbal ulama'u min du'a'i Sayyidina Umar. Sebagian ulama itu mensunahkan ketika sa'i yaitu membaca doanya Sayyidina Umar, yaitu Allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum wa innaka la tukhliful mi'ad, yang artinya tak terus wae, wa ini asaru kama hadaitani lil Islam aila tanzihu anni hatta tatawafani wa ana muslimun, yang artinya ya Allah, Anda berfirman, berdoalah kalian semuanya kepadaku maka akan saya ijabahi, karena engkau zat yang tidak menulayani, mengingkari janji, dan saya memohon kepadamu seperti Anda memberi hidayah kepadaku untuk memeluk agama Islam. Maksudnya janganlah engkau mencabut Islam dariku sehingga engkau mencabut nyawaku dalam keadaan saya Islam. Ini doanya. Wa min doa ibnihi, dan sunnah membaca doanya putranya Sayyidina Umar, yaitu Allahumma sinni bidinika wa tawaitika wa tawaiti rasulika wajadnina hududaka Allahumma ja'alna nuhibbuka
wa nuhibbu malaikataka wa anbiya'ika wa rusulaka wa nuhibbu ibadaka sholihin. Allahumma yassirna lil yusra wa jannibna lil usra wa fir lana fil akhirah wal ula wa ja'alna min a'immatil muttaqin. Yang artinya, ini doanya Sayyidina Umar dan putranya yaitu Abdullah bin Umar. Ya Allah, jagalah saya dengan agamamu yaitu agama Islam dan ketaatan kepadamu serta ketaatan kepada utusanmu, dan jauhkanlah kami dari batasan-batasanmu. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami cinta kepadamu, cinta kepada malaikatmu, cinta kepada nabi dan rasulmu, dan cinta kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin ya Allah, amin. Pokoknya bahasa ini Jawa apa-apa, bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, tidak harus bahasa Arab. Ya Allah, mudahkanlah saya untuk sesuatu yang mudah, dan jauhkanlah saya atau kami dari sesuatu yang sukar, dan ampunilah kami di besok di akhirat dan di dunia ini. Dan jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu atau umat-umatmu yang bertakwa. Ini sunnah. Wa dzikri al-waridi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ketika saat itu disunahkan. Jadi doa juga sunnah, zikir juga sunnah. Jadi nek kita tidak bisa bahasa Arab atau sukar doa dalam keadaan bahasa Arab, ya kita doanya dalam bahasa Indonesia atau Jawa atau yang lain. Soal dikir yang mudah-mudah saja. Nek kangelan dikir sing dawa-dawa ya sepenting subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Yang penting itu zikir. Nah, zikir yang senantiasa dilakukan atau yang datangnya dari Kanjeng Nabi ketika saya itu apa? Wa afdalu minal Qur'an. Dan zikir ketika saya ini ketika diucapkan atau dilafalkan itu lebih utama dibanding membaca Al-Quran. Otomatis toh kalau membaca Al-Quran itu kalau kita baca ketika saya kan sambil berjalan. Kalau tidak hafal ya tentu kesukaran. Nah ini wiridnya ini. Wa minhu ala kullin minas sofa wal marwah. Pokoknya dari Bukit Sofa dan Marwah apa yang dibaca yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini doanya. Allahu Akbar alama hadana, walhamdulillahi alama aulana, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa zamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddina walau karihal kafirun. Ini dengan zikir ini yaitu tadi mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kalau kita terbiasa mengucapkan atau melafazkan takbir ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, ini sesuai dengan syariat atau dengan ya wirid atau zikir dari Rasulullah, itu jangan sekali-kali kita itu memperpanjang begini loh. Sudah walau karihal kafirun, misalkan pengen tambah ya walau karihal musyrikun. Tapi jangan ditambah walau karihal munafiqun. Itu tidak disyariatkan. Karena apa? Orang munafik pun juga melafadzkan la ilaha illallah. Orang munafik pun juga dia itu orang Islam. Bahasane orang Jawa ki ojo disepatani. Senajan wong munafik fi mau benci, orang munafik pun juga Islam. Orang munafik pun melafadzkan kalimat la ilaha
halail. Maka iki nek kena tak kandhani ini ya memang syariatnya seperti ini. Ulama-ulama pun, orang alim-alim pun kalau tahu nggak memperbolehkan mesti marah, nambahi. Nih, karena dari Rasulullah itu hanya walau karihal kafirun, sekalipun toh orang-orang kafir benci, sekalipun orang-orang musyrik benci. Orang musyrik ya orang kafir. Musyrik itu kan menyekutukan Allah, istilah itu menduakan Allah. Tapi kalau orang munafik itu tidak hanya munafik saja. Orang munafik itu tidak sampai menyekutukan Allah, tetap la ilaha illallah, cuman perbuatannya saja itu yang munafik. Jadi jangan ditambahi walau karihal munafikun, jangan mesake. Terus yang berikutnya kesunahan ketika sa'i wal muwalatu baina marrotihi aisyai wa baina zail marroti al wahidah. Di antara Bukit Sofa dan Marwah sampai 7 kali itu hendaknya itu bahasanya itu segera. Coro Jawa ini ajeb, jangan sampai dijeda. Jadi dari Bukit Sofa ke Marwah terus kembali ke Sofa lagi, ke Sofa ke Marwah lagi. Istilahnya jangan jeda. Jadi tapi sunnah. Misalkan dari Bukit Sofa ke Marwah tekan Bukit Marwah ambekane menggeh-menggeh. Ya selerense rapopo wis 10 menit misalkan. Ya apa-apa. Tapi itu kesunahannya itu dari Bukit Sofa ke Marwah, terus dari Marwah ke Sofa itu bergegas. Maksudnya bergegas itu jangan sampai di sela-selanya atau diganggangi. Umpamanya jeda wah menggeh-menggeh tak lerensi 10 menit enggak apa-apa, cuman enggak dapat kesunahan muwalah ini. Jadi wal muwalatu baina marrotihi, dari Bukit Sofa dan Marwah ini sa'inya itu bergegas. Wa baina sa'i wa baina tawafi, dan kalau bisa sunahnya lagi yaitu setelah tawaf, baik tawaf qudum maupun tawaf ifadah, terus sa'i. Misalkan diganggangi sholat sunnah ya nggak apa-apa, tidak mengurangi kesunahan muwalah. Muwalah itu bergegas. Jadi misalkan tawaf qudum atau ifadah mandek sik, misalkan ngerokok entek iki sak ngerokok umpama oleh ngerokok ning jero, tapi ora oleh misalkan pengen ngerokok sih entek siji umpamane. Boleh baru sa'i, cuman tidak dapat kesunahan muwalah. Bialayak to'a asa'yu li janazatin wa rotibatin wa in khofa fautaha. Dengan gambaran apa? Antaranya sa'i dan tawaf itu tidak diputus atau tidak diselang-selangi, tidak dijeda, mungkin karena sholat jenazah atau sholat fardu. Sekalipun toh kalau tidak ikut sholat fardu, nanti apa itu namanya, sholat fardunya itu waktunya itu habis. Jadi tetap antaranya sa'i sama tawaf atau tawaf sama sa'i itu kalau bisa itu bergegas-gegas, jangan sampai diputus atau diganggangi nek Jawa. Ojo dijeda. Ning upama dijeda yaitu tadi misalkan bar tawaf tak ngombe banyu jam-jam sik, nek iso tak ngopi sik misalkan. Setelah entek kopi baru sa'i itu boleh. Cuman tidak mendapat kesunahan muwalah, tidak dapat kesunahannya bergegas. Ini diantara sunah-sunah sa'i. Jadi zikir juga sunah, membaca doa pun juga sunnah. Yang wajib itu sa'i. Sa'i itu yaitu berjalan dari Bukit Sofa sampai Bukit Marwah. Kira-kira setengah kilo ya napa ya paling ya.
Ya, Di seluruh aku adalah sekitar 500 sampai berapa sekitar itu nanti. meter lah, sekitar itu. Makanya orang ibadah haji itu membutuhkan yang namanya fisik, Kayaknya ya. enggak ada 500. Karena ibadah haji itu rangkaian ibadahnya itu adalah fisik atau harokah. Kalau zikir, doa itu semuanya adalah sunnah. Tidak ada yang menjadi rukun atau tidak ada yang menjadi kewajiban. Jadi zikir, doa itu semuanya adalah kesunahan. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Oh,